Jadi posisi kesurupan istri saya tuh selalu bawa senjata bang, kayak gunting, pisau yang ada di rumah itu. Posisi kesurupannya itu selalu ngejar-ngejar. Orang tua saya dipepet, dikejar-kejar, ibu saya dipepet, dikejar-kejar. Dan saya pribadi pun ketika waktu tidur malam-malam didudukin, leher saya dicekik, megang gunting. Serem banget ini ya. Itu kesurupannya. Untungnya itu megang leher. Jadi antara meninggalnya ibu saya dengan bapak saya itu sekitar 3 bulan. Jadi beres 100 hari kalau di kampung kan kayak gitu ya. Beres 100 hari nyambung lagi, tahlilan lagi. Habis-habisan itu saya, keluarga saya tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ale, Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, kembali saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis. Seperti apa kejadian mistis yang dialami oleh narasumber kita pada malam hari ini? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam bang. Bang Yunanto. Sunantro. Sunantro. Oh, bukan Sunanto. Sunantro. Oh, Sunantro. Oke, Bang Sunantro atau AA Sunantro ya. Ya, terima kasih nih Bang udah hadir di studio Jejak Backpacker. Iya. Ya, jauh-jauh dari Serang gitu. Maaf kalau penyambutan kita ada yang kurang nih Bang ya. Ya maklum lah Bang. Oke, Bang Sunantro, ini Bang Sunantro punya kisah mistis misteri ya. Ini kalau boleh tahu nih, kita kasih tahu ke penonton dulu seperti apa cerita yang mau Bang Sunantro bawakan ini nanti. Kisi-kisinya. Jadi ini yang saya alamin di keluarga saya, diguna-guna orang sehingga kedua orang tua saya itu meninggal. Tuh Bang. Oh, kejam banget ya. Sama orang terdekat? Enggak jauh lah dari tempat tinggal. Oke, disimpan dulu aja kalau gitu Bang Sunantro ya. Kita lanjut setelah ini. Tapi sebelum Bang Sunantro menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Oke, sampai meninggal itu ya kejam banget sih ya orangnya. Oke, Parah. Kalau gitu Bang Sunantro udah siap buat cerita? Siap. Oke, silakan Bang. Jadi pada kejadian itu di tahun 2006 ketika saya tuh lulus SMP. Pas ketika waktu sehabis lulus SMP, teman-teman kan pada lanjut sekolah ya. Nah, ketika itu saya ngomong ke orang tua, kata orang tua ngomongnya gini, udah sih dek katanya. Kalau orang Serang tuh ding ya, ding itu udah sih dek katanya. Tahu kan mama kan keadaannya seperti ini, bapak juga sakit. Nah pada waktu itu saya tuh nggak lanjut sekolah bang. Oke. Jadi di tahun 2006 itu bapak saya tuh sakit-sakitan. Kalau ibarat kata tuh kayak makan di tempat, buang air di tempat gitu bang. Udah parah ya. Dan pada waktu itu saya tuh memutuskan untuk kerja merantau di Jakarta. Setelah saya berpikir lagi kan, namanya kita ngerantau kan kayak butuh kos apa gitu kan. Saya memutuskan cari kerjaan yang dekat dengan rumah supaya bisa ngurusin kedua orang tua saya ini bang. Nah saya dapat kerjaan lah di daerah saya sendiri, daerah Cikande ya. Dan ketika saya sambil kerja, pulang juga sambil ngurus orang tua, ketemu sama perempuan bang yang sekarang jadi istri saya.
Oke. Nah pada waktu itu mainlah kan cewek saya ini kan yang jadi istri itu kan main ke rumah. Nah nggak tahu kenapa si pacar saya ini yang sekarang jadi istri itu nyeletus ketika setelah pulang dari rumah saya. Katanya, bapak sakit ya? Iya kata saya. Itu bukan sakit medis katanya. Saya kan belum paham ya. Maksudnya apa lu belum sakit bukan sakit medis. Nah kata istri ini, bapak tuh sebenarnya mah ada orang yang nggak suka. Seperti itu bang. Oke. Oh dia bisa ngelihat gitu ya. Bisa dibilang kata kayak orang punya indera keenam lah gitu. Oke. Jadi pada waktu itu dapat info dari si istri saya ini. Nah si kakak saya kan 4 bersaudara bang ya. Jadi yang pertama cowok, yang tengah-tengah 2 perempuan, saya yang terakhir. Jadi kakak perempuan saya itu kan kayak semacam nyari orang pinter ya. Nah pada waktu itu ngedatangin lah, bisa dikatakan seorang ustadz ya. Sama juga. Jadi si bapak saya itu bukan medis katanya, tapi ini di luar medis, tapi non medis. Dan kakak saya yang paling tua yang laki-laki sama nyari orang spiritual juga, orang yang bisa. Sama jawabannya bang. Seperti itu. Jadi sambil proses kita itu ngobatin kakak-kakak saya ini ya. Jadi bapak saya tuh ngomong gini, Nan katanya, kalau emang udah bener-bener sama itu cewek, udah kamu nikahin aja. Soalnya takut bapak nggak sempat menyaksikan kamu menikah. Maksudnya tutup usia gitu bang. Saya kan kaget ya. Udah sih pak, kata saya, nggak usah mikirin saya. Yang penting saya mah pengen bapak tuh sehat dulu aja gitu kan. Nah dari ke saudara-saudara saya ini memutuskan, mungkin saran dari orang tua saya tuh membenarkan mungkin bang ya. Nah singkat cerita, saya tuh nikah sama si perempuan ini yang sekarang jadi istri. Nah begitu pas nikah itu bukan nggak berhenti di situ bang. Bahkan istri saya pun sempat diganggu. Sama. Nah setiap tidur itu, jadi si orang tua saya ini kan tinggalnya sama anak yang terakhir yang ke saya, yang kakak saya kan udah pada punya rumah sendiri ya. Jadi pada waktu itu selain ngeganggu dari bapak saya, istri saya pun berhubung orang agak sensitif sama hal yang seperti itu kan, sama diganggu juga bang. Nah pas kejadian itu istri saya, kalau orang kampung sih kesurupan ya. Jadi posisi kesurupan istri saya itu selalu bawa senjata bang, kayak gunting, pisau yang ada di rumah itu. Posisi kesurupannya itu selalu ngejar-ngejar. Orang tua saya dipepet, dikejar-kejar. Ibu saya dipepet, dikejar-kejar. Dan saya pribadi pun ketika waktu tidur malam-malam didudukin, leher saya dicekik, megang gunting. Serem banget ini ya. Itu kesurupannya. Untungnya itu megang leher. Jadi megang leher tuh saya tuh kan bangun. Mungkin kalau posisi nggak megang leher, Allahu alam deh nasib saya seperti apa. Nah di acara pernikahan sekitar jam 7 malam itu acara rame-ramenya ya, teman-teman pada datang segala. Posisi bukannya kita nyambut tamu, kedatangan tamu, istri lagi nggak sadar diri di kamar pengantin. Dan waktu itu mau ganti baju pengantin gitu. Dan yang di dalam rumah itu pas kisruh rame, saya pun ikut ngejar kan. Jadi posisi hajatan saya itu pernikahan. Bukannya kita ngelayanin tamu apa, kita ngurusin istri. Bahkan istri ngomongnya kayak gini bang, Sira bakal tak pateni kabeh. Yang artinya itu kamu bakal saya matiin semuanya. Ancamannya seperti itu. Anjir, itu merinding. Ceritanya baru di menit-menit pertama ini. Nah setelah saya tuh pusing itu ya, gimana ini kata saya. Kakak saya pernah kejadian itu pas setelah, kalau nggak salah tuh setelah lebaran ya, ngedatangin orang pinter lah, bisa dikatakan kiai sama santri-santrinya.
Itu sekitar ada 20-an orang itu. Jadi didatengin sama kakak saya, di rumah saya tuh ditahlilin, ngaji segala macem gitu, kayak semacam ritual keagamaan gitu kan. Sampai ngejeplak bang, tumbang semua. Semua orang-orang di Si situ. orang di situ semua. Wah gila. Bahkan sampai si kiai ini ya, si beliau ini ngomong ke kakak saya, kak katanya, waduh ini mah katanya berat, kayaknya ini bukan lawan saya. Seperti itu bang kejadiannya. Oke. Terus kita dengar teman ada orang bisa ke sini, kita datangin. Pokoknya setiap dengar dari teman, dari saudara, kita datangin semua. Nggak pernah putus asa ya. Alhamdulillah waktu itu. Entah itu kiai, ustadz, orang-orang yang hal seperti itu paham lah gitu kan. Nah pas kejadian itu pulang kerja jam 3 sore lah. Pas pulang kerja, pas saya ganti baju kerja itu, istri posisi mau mandi. Ketika lagi mandi tuh ngejerit kejadian itu. Pas saya cek apa, si istri itu ngelihatnya di kolam itu bukan air tapi darah semua. Bahkan sekilas di situ pun ada sosok bang yang saya lihat, sosok penampakan itu tinggi gede, matanya merah, tapi sekelebatan kan. Istri pingsan dari kamar mandi, kita gotong sampai kita manggil tetangga, bisa dikatakan orang tua lah ya, sesepuh gitu kan. Oke. Sampai nyaranin tolong kosongin rumah ini selama 1 minggu sambil kalian tuh puasa semua. Jadi kalau bahasa orang Serang itu ketirah namanya, pindah ngosongin rumah tempat tinggal ini sendiri. Oke. Nah ditinggalin rumah saya itu selama 1 minggu sambil semuanya puasa. Setelah biar 1 minggu pas oke, boleh katanya ditempatin. Setelah ditempatin nambah parah malah. Nah kebetulan pas saya posisi libur kerja, teman saya tetangga kampung bang, tetangga kampung kan punya kakak, punya istri tetangga saya, main lah gitu. Si Sunan katanya kemana aja sekarang gak ngeliat-liat. Nah kata si kakaknya ini ngomong gini, coba aja kamu lihat, cek aja ke rumahnya, soalnya lagi diterpa musibah. Pada waktu itu posisi istri tuh mulai kumat itu, sakit-sakitin tuh dari maghrib sampai ke maghrib lagi, enggak berhenti. Di situ nggak bisa tidur, udah mah keadaan kurang sehat, namanya kurang istirahat kan. Teman saya datang, assalamualaikum gitu. Nan katanya, apa kabar? Ah kata saya lagi diterpa musibah saya. Nah kebetulan sih teman saya tuh orang yang agak paham sama hal yang mistis seperti ini bang. Nah kata teman saya, nanti saya cek dulu lah gitu kan. Jadi teman saya ngecek, setelah dicek itu di rumah saya tuh digelapin sama teman saya nih, lampunya dimatiin semua. Pas lampunya dimatiin semua, itu perabotan lemari, piring itu pada gerak semua. Itu saksinya banyak, hampir 1 RT menyaksikan. Pokoknya kejadian ini satu kampung terkenal saya ini pada waktu itu bang. Parah bener-bener. Nah ketika si teman saya ini ngecek, terus mungkin dia punya inisiatif kali ya, udah kalau kayak gini katanya ke abah saya lah gitu. Jadi abahnya dia tuh orang yang agak paham lah ya, orang pintar gitu. Nah pas si teman saya ngejemput ke rumah si abahnya ini, tapi si posisi abah nggak sempat datang itu, cuma nyuruh cucunya. Setelah cucunya datang, dicek sama teman saya, bener di situ tuh katanya ada kiriman. Gitu. Setelah si teman saya bawa anaknya si abah ini, kak katanya kalau kayak gini udah biar abah saja yang turun, soal ini berat. Nah kita selang antara kalau nggak salah 2 hari 3 hari lah gitu kan, kita ngedatengin. Saya sempat ngomong ke si abah, kata saya gini, ke teman saya, gimana kata saya, udah makanan seperti ini kata saya. Yang namanya orang manggil orang itu kan seenggaknya kayak ada amplop lah gitu kan. Posisi boro-boro kita punya uang, bahkan kita selama itu nggak bisa makan. Kerja saya sendirian, setiap gajian buat nyari berobat terus. Gitu. Bahkan yang paling menjadikan pernah posisi istri lagi sakit, saya mau berangkat kerja,
minta dibeliin obat. Posisi saya nggak ada bensin. Saya nangis di situ bersedih antara beli obat sama saya berangkat kerja. Akhirnya saya memutuskan nggak jadi berangkat kerja, izin lah gitu kan. Kita lanjut lagi ke rumah si Abah. Setelah itu sehabis maghrib, saya sama teman saya ke rumah abahnya teman saya ini kan. Setelah dijemput, terus di tengah jalan kita sempet-sempetnya tuh dicegat sama tuyul. Sempet nawarin uang. Jadi saya ngebonceng si Abah, si orang pinter. Teman saya tuh posisi sendiri karena motor 2. Sempet-sempetnya kita tuh dicegat tuyul, ditawarin uang. Karena si Abah ini orang paham kan, sampai mau dilempar. Untungnya lari itu si tuyul. Bawa uang itu mau ngasih uang. Saksinya ada teman saya 2 orang. Kecil tuyul. Tuyul kecil bang. Mungkin habis operasi kali mungkin ya. Gak tahu saya juga kan. Nah pas itu datanglah ke rumah. Kata si Abah, bapak kamu dulunya suka ini ya, suka bantu-bantu orang. Kata saya iya Abah. Kata. Kebetulan posisi bapak saya itu suka didatangin tamu-tamu gitu ya. Jadi di situ ada sama seperti profesinya sama kayak bapak saya. Mungkin kalau bukan seujun ya, sirik apa karena banyak tamunya apa kan. Di situ dikerjainya. Nah kata si Abah yang mengobatinya ngomongnya gini, mau lanjut enggak? Kata saya siap. Pengennya sih lanjut. Nah kamu harus nyiapin katanya beli minyak. Jadi posisi itu bunga 7 rupa. Terus minyak itu seharga itu antara 200 sama 300 ribu tuh si harga minyak. Sampai saya jual mas kawin. Ya Allah, ya. Buat beli syarat itu minyak, apel jin, bunga 7 rupa. Nah pas posisi itu kita udah mempersiapkan lah ya. Udah mempersiapkan. Terus teman saya ngejemput si Abahnya datang ke rumah. Pas posisi saya disuruh nyiapin bak, ada nggak katanya. Nah pas posisi nyiapin si bak, di situ kita ritual praktek. Dipanggil bapak saya. Bapak saya ditidurin. Saya saksinya tuh saya, ponakan saya, sama kakak saya 3 orang, 4 sama si Abah ini. Pas posisi saya suruh bakar kemenyan di luar rumah, saya menyibertin garam di atas atap rumah. Nah pas beres itu saya masuk, bapak saya tuh dipegang perutnya. Terus yang keluar apa bang? Telur soang di tangan si Abah yang ngobatin itu. Telur soang yang udah busuk, keras lagi. Soalnya kita setiap ronsen gitu ya, dikatanya nggak ada apa-apanya. Sementara kita berobat jalan, terus berobat di rumah sakit, di puskesmas, yang dikatain tuh katanya usus buntu lah, emah lah, seperti itu bang. Ternyata jawabannya ini kata saya. Oh penyakit itu bukan usus buntu, bukan emah, itu barang kiriman itu. Kalau yang sekarang itu disebutnya buhul kali. Buhul, ya. Buhul kiriman gitu. Setelah keluar itu langsung duduk bapak saya. Setelah keluar si telur soang itu bapak saya duduk minta minum segala. Selang antara 5 menit 10 menit tuh minta makan biasa normal sehat. Yang tadinya terbaring. Yang tadinya terbaring nggak bisa ngapa-ngapain, makan di situ, tidur di situ, buang air di situ. Setelah keluar barang itu. Nah kata si Abah ini, buang aja dulu ke sungai. Sebelum dibuang kamu bakar. Nah jadi saya tuh di situ nyiapin wadah sabut kelapa. Saya bakar telur soang itu meledak. Dak aja meledak. Muncrat semua. Kita beres-beresin, kita dirapi-rapin gitu kan, dihanyutkanlah ke sungai. Nah setelah kita ngebuang si buhul telur soang dari sungai itu, kita kan balik lagi nih ke rumah. Di situ ngedadak itu lampu rumah mati semua, berat aja. Cuma saya doang. Rumah saya doang yang mati, yang lain emang enggak. Jadi saya anggapannya konsleting kali ya. Pas dicek itu nggak ada, normal. Nah posisi si Abah yang ngobatin ini udah pulang. Di situ saya, ponak-ponakan gitu, saudara, kakak, posisi belum pada tidur kan. Itu antara sekitar jam mendekati 1:30 malam lah. Nah nggak tahu kenapa itu ngedadak semua itu pada mencium bau busuk. Pas cek keliling itu di samping rumah kayak semacam gang itu kan. Di situ ada sosok. Itu pocong yang mukanya udah busuk.
Jadi selama kita nungguin di rumah ngeronda itu, bau busuk itu ini. Jadi sosok ini kehilangan rumahnya. Rumahnya itu ya tempatnya tadi si telur soang itu. Ini kan khodamnya. Oh gitu. iya. Setelah itu saya laporan kan. Pas saya cek itu pakai senter, kayak nggak lama sih langsung nggak ada. Paginya saya laporan ke Abah. Abah menerangkan seperti itu. Jadi dia tuh rumahnya udah kita ambil. Nah setelah itu bereslah kita normal lagi, cuman nggak lama, antara 40 harian itu. Setelah itu dihajar lagi dengan sakit yang sama. Bapak saya tuh sampai ngomongnya tuh, Nan katanya, Bapak minta hampura, minta maaf takutnya Bapak udah nggak ada. Cuman alhamdulillahnya kamu udah nikah duluan, Bapak udah seneng katanya. Seperti itu. Saya kan nangis kan. Cuman Bapak katanya pengen katanya ngomong cucu. Pas posisi waktu itu kakak saya punya anak kecil yang umuran antara 3 tahun 4 tahun. Sampai nggak kesampaian itu Bang. Nah Bapak saya selama sakit-sakitan kembali tuh ya setelah sehat itu kan. Nah ibu saya yang diserang. Ibu saya sakit 2 hari. Setelah itu dibawa ke puskesmas. Puskesmas tidak menyanggupi, suruh dirujuk ke rumah sakit. Nah di rumah sakit itu selama perjalanan muntah darah enggak berhenti-berhenti ibu saya Bang. Itu kalau itu dua selimut itu basah semua. Mungkin kalau disatuin 1 ember adalah muntah darah. Setelah nyampe rumah sakit, ibu saya lagi sekarat kan. Itu sempat-sempatnya rumah sakit itu disuruh besok. Kesel saya di situ. Katanya mau BPJS apa umum. Di situ kan kalau BPJS katanya nggak bisa sekarang gitu. Kakak saya yang paling tua marah. Udah mau aja yang penting urusin ibu saya gitu kan. Posisi ibu saya lagi sekarat, sempat-sempatnya ditanya seperti itu sama pihak rumah sakit itu. Kesal saya juga itu. Nah akhirnya dirawatlah ibu saya di rumah sakit. Itu posisi hari ketiga kali ya. Peralatan nggak ada, kita cari-cari peralatan ke sana kemari gitu. Nah ibu saya tuh kayak semacam udah pirasat apa gimana ya. Udah katanya, mama pulang aja. Soalnya udah nggak kuat ini, daripada uang habis buat di rumah sakit, lebih baik buat tahlilan di rumah. Ibu saya seperti itu. Nah, ketika itu kita keberunding bersaudara. Sampai kakak saya meluk saya sedih gitu. Ya udah yang sabar, mungkin ini udah jalan kita gitu. Nah, dibawalah ke rumah. Itu nggak keluar itu, muntah darah semua itu ibu saya tuh. Muntah darah terus-terusan, nggak habis-habis. Nah, pas teng adzan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di situ ibu saya plus, nggak ada. Nah, pas ibu saya meninggal itu masyarakat tahunya kan bapak, yang sakit lamanya kan bapak. Ternyata ibu saya. Saya terus di situ nyari berobat kesana kemari gitu kan. Saya diajak sama temen sekolah sih ya dulu gitu kan, mengajak di suatu suku pedalaman lah, di suku pedalaman, mohon maaf nggak bisa saya sebutin ya. Suku pedalaman di daerah Banten gitu kan. Nah setelah itu saya diajak teman-teman saya itu, di situ saya masuk hutan. Di situ kayak pegunungan, cuman lebih tepatnya itu bukan pegunungan, kayak semacam bukit lah. Di situ teman saya ngasih saran, nanti kamu dari rumah tuh bawa syarat. Kata saya, apa syaratnya? Jangan yang berat-berat. Kata saya, enggak, cuman pisau, kain kapan 3 meter, uang koin 3, terus satu lagi minyak yang buat kita sholat itu kan, misik kita. Saya persiapin lah persyaratan itu. Akhirnya kita berangkat di situ. Nah selama perjalanan kita tuh sering diteror. Ban motor itu pecah 3 kali beruntun. Terus sempat jatuh waktu itu. Pas saya meluncur mau nyari sereat ini kan. Nah pas ketika itu kita berangkat itu habis isya lah, sengaja kita ngambil malam karena biar perjalanan enak kan. Nyampe sana tuh jam 5:30 pagi, sempat disasarin juga. Jadi seakan-akan gini ya bang, kita tuh nyari obat itu seakan-akan dicegah gitu, kayak dihalang-halangin gitu. Jadi 3 kali biasanya yang saya sama teman saya tuh lurus, seharusnya lurus, kita tuh belok karena di situ ada sempalan. Di situ 3 kali muter-muter itu. Nyampe kita sampai putus asa. Saya ngomong sama teman saya,
apa kita pulang aja tah? Jangan, kita udah terlanjur perjalanan jauh nih. Udah sabar aja di situ, kita istirahat, ngerokok segala macam kan. Terus memutuskan itu jam 1:30 kita memutuskan berangkat lagi lah. Dan alhamdulillah di perjalanan itu kita nemu supir truk. Nah, kita sempat nanya, nyetopin gitu ya. Bang, mau numpang tanya, mau ke tempat ini. Ih, salah jalan deh, bukan di sini. Seharusnya sebelum pertigaan tuh masih ada belok kiri. Nah, kita sama teman, oh makasih Pak, kita balik lagi lah, balik kanan kan. Nyampe titik yang pertama kita ngasuh itu, kita memutuskan ke jalan yang belok kiri. Alhamdulillahnya di situ ketemu. Cuman di tempat itu, di situ itu suku pedalaman yang enggak makan nasi Bang. Kita pun nginep sehari semalam itu di waktu di situ tuh cuma dikasih makannya singkong sama gula merah. Jadi suku pedalam itu enggak ada nasi. Tapi masih di daerah Banten. Masih di daerah saya Banten. Bukan satu suku aja ya? Banyak. Banyak. Selain suku B itu? Banyak situ. Nah setelah itu saya nyampe lah di rumahnya yang saya teman diajak ini kan. Permisi, jam 5:30 pagi itu situ kita ngobrol kan. Nah setelah ngobrol saya disuruh jalan di suatu tempat. Jadi situ kayak semacam ada gardu gitu kan, yang mau tujuan ke kiri apa ke kanan. Setelah di perjalanan saya tuh di satu titik saung gubuk Bang. Jadi di situ tempat beristirahat, tempat kita kayak masak nasi apa. Di situ di tempat bolak-baliknya itu ini kejadian saya nggak bisa lupain. Pas posisi itu saya mau ngambil air di hutan pedalaman itu kan, saya disapa sama bapak-bapak yang udah sepuh, jenggotnya segini panjang, rambutnya udah putih, pakai jubah hitam, megang tongkat, posisi di atas pohon di atas pohon. Tapi manusia, bukan hantu. Jadi di situ kayak semacam sepuh lah gitu. Nah, Dek, ada apa di sini? Mau ngapain katanya? Abah lihat kok bolak-balik terus. Nah, saya cerita, saya dari rumah kata saya mengalami musibah kayak gini, dijailin orang. Terus saya setiap ngobatin pada nggak sanggup kata saya. Nah, sempat ngobrol juga di situ, Bang Ale. Jadi sempat ngobrol kata saya gini, Bah kata saya mau minta solusi dong kata saya. Emang santet itu seperti apa? Saya kan. Nah, sempat diterangin juga di situ. Kalau kita mau nyantet orang itu bukan kita itu langsung menyerang orangnya, cuman kita gak diganggu dulu pikirannya. Jadi setelah kita itu diganggu pikirannya itu, di situ kalang kabut, sering berantem, kayak semacam kita mau bangkutin usaha nih, diserang pikirannya, jadi suami itu tuh berantem aja sehingga usahanya nggak jalan bangkrut. Gitu. Jadi santet itu banyak. Ada yang kalau di Sumatera tuh namanya santet di Guganjang. Kalau di Banten santet, kalau orang Jawa Barat itu teluh, kalau orang Madura itu namanya seen, kalau orang Jawa Timur itu namanya modon, kalau orang pedalaman kayak semacam suku Dayak apa itu namanya leo-leo. Kalau di Bali itu sejenis leak. Di situ saya sempat belajar Bang. Saya nanya lagi, Bah kata saya, gimana sih tuh ada orang yang rajin ibadah tapi kena santet? Di situ saya dikasih jawaban, kalau orang yang sering ibadah, kenapa orang itu bisa kena santet? Itu biasanya ciri-ciri orang itu yang ibadahnya selalu mengulur-ngulur waktu. Di situ ada selah, contoh sholat zuhur jam 12, sholatnya jam 1, di situ ada jeda waktu. Makanya jangan heran walaupun orang itu dikatain ustadz apa tapi masih kena orang. Nah itu di situ. Jadi sholatnya itu diulur-ulur. Seperti itu pelajarannya. Bahkan saya pun waktu itu saking mungkin yang pertama masih remaja ya, masih serba penasaran, pengen tahu, hati panas, keluarga diginin kan. Setelah ibu saya nggak ada, saya nanya lagi kata saya di rumah saya kata saya gimana Bah, minta solusi dong kata saya. Gimana sih keluarga saya itu dihajar habis-habisan seperti ini. Saya tahu kok kamu itu katanya bukan orang satu, tapi orang dua yang ngerjain keluarga saya. Nah pada waktu itu kan kamu pengen tahu nggak orangnya? Bah, saya penasaran. Kalau saya pengen tahu santet itu seperti apa kerjanya,
prakteknya dan kena imbas ke orang seperti apa saya pengen tahu. Akhirnya di situ tuh alhamdulillah si Abe ini sempet-sempetnya mau ngebuktiin itu. Jadi situ si Abe ini mungkin nih katanya, kalau pengen tahu kamu ya, ini ngerjain keluarga kamu, bapak kamu karena mau ibu kamu. Jadi di situ kayak semacam ada mangkok ritual dan enggak tahu kenapa itu mangkok itu kayak netes ada darah sendiri. Tes dari atas itu. Pokoknya posisi mangkok itu ada darahnya aja. Dari tadinya kosong, tiba-tiba ada darahnya. Nah, si beliau ini ngomong, nah ini orangnya udah kena. Nanti kamu dari sini pulang, sok lihat, pasti rame. Saya penasaran kan, apa bener ini orang kata saya kan. Saya kan serba penasaran dulu kan. Pas saya pulang, bener di situ lagi tahlilan. Sampai detail itu dikasih tahu. Dari rumah kamu segini jaraknya, orangnya kayak gini. Setelah saya pengen membuktikan si darah yang di mangkok, katanya yang ngerjain saya kena. Pas begitu saya pulang, bener di situ orangnya meninggal. Masih tetangga? Tetangga sih enggak, intinya mah orang dekat aja lah. Orang dekat aja lah. Nah, setelah mungkin antara 2 hari 3 hari, saya balik lagi dong ke tempat si Abe ini kan. Nah, ke tempat si Abe ini, bah, pas ketemu kan, bah bener kata saya, yang Abah omongin itu bener. Ini orangnya kena. Cuman nggak ngomong A, nggak ngomong B, senyum aja. Aneh bener itu orang. Aneh bener itu. Cuman ucapannya bener, real, tepat itu. Nah, setelah itu udah deh katanya. Yang di situ posisi bahasa Sunda ya. Saya terjemahin ke bahasa Indonesia aja. Udah deh katanya. Nanti Ade datang ke alamat ini. Silahkan pergi ke sana. Nah, posisi waktu itu saya nginap semalam di tempat yang saya ngobrol sama si Abe ini. Paginya sekitar jam 7 pagi, saya prepare siap-siap, berangkatlah posisi gerimis hujan. Saya nyari tempat alamat ini, saya nanya-nanya ke sana kemari. Terutama kan kayak nama jalan, nama kampungnya gitu kan, nama si beliau ini. Dan akhirnya ketemu. Pas nyampe si kakak ini masih muda sih, sekitar umuran Bang Alay lah, yang orang suruh saya ketemu ini. Nah di situ ketemu, bahkan beliau itu mempersilahkan saya masuk ke rumahnya, nyeletus ngomong dari abah beliau ini ya, tahu dari sini. Dalam hati nih orang saya belum ngomong kok tahu. Aduh ikut, ayo ikut aja. Kata saya mau dibawa kemana, cerita aja belum kata saya. Cuman ketahuan disuruh abah ini kok cerita belum, ayo ikut katanya. Cuman kita nginum ngerokok sebatang, dibawa jalan Bang di satu tempat. Di situ kita ke hutan, nelusurin kan, naik turun bukit gitu kan. Di titik kayak kalau di kampung itu rawa ya, rawa air itu kan. Di situ posisi itu si rawa itu ada dua warna air herannya, cuman nggak ada sekatan itu antara air merah dengan air yang biasa. Di situ nyebrang sungai, bukan sungai, nyebrang rawa. Kita di situ ya basah-basah lah, namanya kita kan ke rawa kan. Nah, pas di titik mulut gua, di situ saya suruh tirakat di situ. Nah, pas dan diarahin kan sama si kakak ini kan, nanti ketika kamu mau masuk ke gua ini, kalau kamu dikasih buah-buahan, makan aja, itu sambutan. Ibarat kita itu kayak semacam kalau orang kan salaman gitu, cuman ngasih buah-buahan. Di situ posisi saya itu dikasih buah salak, ya udah saya makan kan. Nah di situ kita nelusurin gua, ada foto dan videonya Bang. Di situ nelusurin gua di satu titik itu tempat tirakat. Di situ saya duduk, di situ saya suruh duduk, cuman amanat si kakak saya ini, nanti sebelum kakak kesini kamu jangan kemana-mana. Apapun yang terjadi, jangan bergerak, jangan kemana-mana. Insya Allah nggak ada apa-apa, aman. Tapi kalau kamu sampai gerak dari tempat kamu duduk ini, bahaya. Bisa-bisa kamu pulang nama. Nah di situ saya tuh duduk. Oke, katanya kan kita istilahnya diimamin lah ya. Setelah beres itu, sekitar kita duduk bareng jarak antara 10 meter itu, si kakak sini pergi dalam hati, ih kok kakak saya ini
kok pergi, saya ditinggal sendirian. Cuman saya tuh di situ tuh hilang rasa takut karena udah satu nyawa di rumah itu loh. Jadi penasarannya tuh hilang. Dalam hati kan udah ada amanat ini kan, udah ada yang nganter kan. Nah di dalam gua itu luar biasa gangguannya. Yang pertama itu ada penampakan badan, cuman gak ada kepala. Serem banget. Itu pucat, saya keringet dingin di situ. Itu selama hampir sejam nggak pergi-pergi. Terus yang kedua suara ketawa ketiwi, cuman nggak ada penampakannya. Di situ. Yang ketiga di badan saya ini kayak ada yang jalan-jalan itu, cuman kayak ada suara kayak ular. Dalam hati saya posisi tirakat, wah mati saya. Cuman saya ingat amanat si kakak saya nih, apapun yang terjadi jangan bergerak, jangan lari dan jangan keluar dari tempat ini. Di situ saya keringet dingin sejadi-jadinya, merinding, takut, ingat mati iya. Tapi alhamdulillah selama semalaman diganggu itu sama si ular itu, alhamdulillah itu sekitar kayak kedenger sih dari perkampungan tuh kayak orang tarhiman gitu kan, sebelum adzan subuh kan, menjauh sendiri. Itu yang gangguan tuh nggak ada. Dan paginya si kakak saya ngejemput saya. Udah ya pulang katanya. Nah setelah beres tirakat, saya tuh dikasih kayak semacam bisa dibilang pusaka kali ya. Nih hasil kamu semalaman di situ. Karena gini, walaupun kamu tuh minta tolong ke siapa aja, nggak bakalan ada yang bisa nyembuhin. Karena awalnya tuh dari diri sendiri penyakitnya seperti ini kan. Nah di situ saya tuh dibawa pusaka kayak semacam beberapa lah ya. Di situ ada yang semacam batu dan mustika segala macam. Nah dibawain sama kakak saya. Nanti kamu setelah nyampe rumah motong ayam, kubur di samping rumah. Nah pas nyampe saya pulang dari tempat tirakat itu, saya di perjalanan nyampe di rumah itu, saya langsung di situ nyuruh ponakan nyariin ayam kampung. Saya potong sembelih di situ, saya kuburin. Langsung dari atas genteng, meledak. Meledak. Saya kan curiga, ini apa orang ngelempar, apa ini anak kecil yang lagi bercanda apa gimana. Setelah saya cek genteng utuh. Kalau orang ngelempar misalkan batunya ada, ini mah nggak ada. Oh, pas itu kan saya ngontek kan, kak kata saya, ini setelah kakak suruh kejadiannya kayak gini, di rumah saya ada yang meledak. Nggak apa-apa, itu mental. Jadi kiriman itu kalau ada suara kayak ledakan, benturan apa, itu nggak bisa masuk. Oh gitu. Justru yang bahaya tuh yang nggak ada suara, plus sakit aja. Di situ saya tahu nih kayak gitu ya. Di situ katanya nggak apa-apa lah, mental gitu kan. Setelah ada ledakan itu beres, oke lah, beberapa bulan kemudian ya kita normal ya. Nah si istri saya ini kena lagi. Jadi posisinya ini kan mungkin namanya ini teluh kembang amben ya. Jadi teluh kembang amben itu satu keluarga dibikin ambruk. Jadi setelah masuk rumah itu sakit, tapi keluar nggak apa-apa. Oh, berarti diserangnya di dalam rumah aja. Di dalam rumah. Jadi si penghuni rumahnya ini lalai, kayak semacam pas tidur. Kayak kita lagi bengong, kayak misalkan kayak nggak sholat. Jadi posisinya itu mau menjelang maghrib di atas jam 12 malam, sakit-sakitan kumatnya itu kan. Nah kita manggil orang pintar lagi. Tadi yang pertama kan dari perut bapak saya. Ini yang kedua dengan orang yang sama. Dan setelah dipraktekin itu, yang keluar itu bang, setelah kita manggil si abah ini lagi, di situ ada kiriman yang baru. Nah ada dua, di bawah pintu depan utama rumah, di bawah tempat tidur. Itu sejenisnya apa? Kena muncul dari keramik itu pocongan. Jadi bentuk pocongan kain kapan, di dalamnya itu darah kuburan, silet, sama kulit bambu yang gatal itu. Oh, ada fotonya, ada fotonya bang. Jadi setelah kita ritual itu sama si abah itu, keluarlah buhul yang kiriman di rumah, normal lagi. Suruh dibakar lagi lah si buhul ini. Nah suruh dibakar lagi itu meledak lagi sama. Dibuang ke sungai lagi, penampakannya ada lagi. Cuman
Yang tadi kan penampakannya pocong nih. Terus yang kedua ini tuh kayak semacam bisa dibilang genderuwo kali ya. Jadi posisi pas mau tidur itu di jendela aja kayak diem aja. Itu sosok gede hitam, matanya merah. Dan ketika itu saya memberanikan diri ya, saking gemesnya kan. Saya keluar di rumah, itu sosok nggak ada, cuman bekas kakinya ada. Sampai sekarang saya simpan. Bekas kaki. Di foto. Foto ada, langsung real itu saya ambil bekasnya itu. Saya simpan sampai sekarang masih. Saya pengen tahu. Setelah dicek, jadi dengan orang yang si kedua. Kalau yang pertama yang di perut itu kan yang kan 2 orang ya. Itu yang orang yang ke satu dan yang pocong itu. Yang kedua ini yang pocongan ini kan orang yang kedua. Jadi 2 orang. Kayak gitu. Setelah saya merapat lagi, pokoknya posisi gimana ya? Habis-habisan itu bang. Habis uang, tenaga, pikiran. Pokoknya stres aja. Nah ketika itu saya kan demi menghindari rasa aman kan, orang tua saya sisihkan dulu ke rumah kakak saya karena enggak jauh. Si istri saya ajak pulang ke mertua saya dulu, ke rumah ibunya dulu. Tapi bukan cerai loh. Jadi kayak ngindarin gitu bang ya. Jadi dibawa ke rumah orang tua. Di situ saya, di sini mulai titik saya berkelana bang. Di sini saya setelah saya nganterin istri, saya suruh tinggal di rumah ibunya dulu kan. Di sini saya tuh kayak tahu tempat pesugihan jual janin, jual musuh, tuyul, numbalin orang. Jadi semata-mata saya bukan tujuan nyari tempat-tempat seperti itu kan. Cuman nyari obat buat yang saya alamin ini. Ketemunya mah hal-hal tempat yang seperti itu. Sampai sekarang. Gitu. Nah, saya datang lagi. Saya dapat serangan itu lagi. Singkat cerita sampai turun tangan. Nah, ikutlah si orang yang dari suku pedalaman itu ke rumah kan. Di situ kita pagerin. Nah, pas perjalanan saya mau ke rumah sama si yang mau mager rumah saya ini. Di situ itu pas jam 4 sore Isya. Bapak saya nggak ketolong. Meninggal. Di situ kita langsung bingung, keadaan ya seperti itulah, kalang kabut lah. Bapak saya meninggal itu dan langsung dimakamin juga karena posisinya masih sore kan. Kalau ibu saya sempat nginep karena dari rumah sakit maghrib. Di situ saya stres, bingung, saya mau kemana ini kata saya. Nah saya ngikutin arahan hati bang ya. Saya sama istri ya udah mah jaraknya misah kan. Nah setelah itu saya tuh sekitar, jadi antara meninggalnya ibu saya dengan bapak saya tuh sekitar 3 bulan. Jadi beres 100 hari kalau di kampung kan kayak gitu ya. Beres 100 hari nyambung lagi, tahlilan lagi. Habis-habisan itu saya, keluarga saya tuh. Setelah itu saya bingung-bingung, berhubung di rumah kan gak ada siapa-siapa. Karena saya tuh berdua sama istri, kedua orang tua saya ini kan. Kedua orang tua saya udah gak ada. Saya sementara memutuskan tinggal ke rumah mertua pada waktu itu bang. Nah posisi di rumah mertua itu bapak saya tuh sakit, bapak mertua. Jadi bapak mertua itu sakit, berhubung bapak mertua itu orang yang keagamaan mungkin ya, semacam ya bisa dikatakan ustadz lah gitu kan. Orang yang ngerti agama lah. Kalau orang perkampungan istri saya itu kan orang lingkungan pondok pesantren ya di daerah Labuan itu kan. Nah posisi bapak saya sakit ini itu hampir selama pertama itu seminggu. Kayak yang sakit diambil sendiri jarum. Oh sama. Gila. Itu cuman bedanya bapak mertua saya itu mungkin punya kelebihan kali ya. Tahu sakit keluar diambil jarum. Sakit lagi dari sini diambil paku. Saksinya banyak itu bang. Adik ipar saya, istri saya, ibu mertua, saudara-saudara keluarga. Cuman bapak saya ngomong gini,
kamu gak usah takut, gak usah heran. Ya mungkin ini udah jalan bapak katanya. Cuman bapak nitip nanti kalau misalkan bapak nggak sampai ketolong, jagain istri kamu ya. Cuman itu amanatnya bang. Nah setelah itu digenjot habis-habisan itu bapak mertua saya tuh, jadi bawaannya kayak di badan tuh panas. Jadi setiap kumat itu pengennya kayak telanjang gitu. Badan itu menyusut semua, menyusut sampai kurus kering itu. Nah setelah itu, waktu itu posisi masih rumah yang lama ya, belum pindah. Sama juga. Itu dari ruangan rumah mbak mertua saya tuh sama, ada buhlin juga, kiriman juga. Cuman posisi di situ buhlnya apa bang? Kepala kerbau. Di situ itu. Nah dibawalah pengen ke rumah saudaranya. Kita berobat, terus medisnya juga iya, buat penenang segala macam kan. Sampai pada satu titik itu dibawa ke rumah sakit di daerah Labuan. Nah dibawa di rumah sakit itu cuman 2 malam, 2 hari 2 malam lah. Nah posisi bapak saya meninggal di rumah sakit. Anehnya si dokter menyatakan meninggal sementara impusannya masih jalan. Oke. Kan biasanya orang meninggal kan kata dokter impusan nggak bisa jalan. Nah di situ kita sempat kebingungan kan. Nah kata pihak keluarga mertua saya, nanti dulu, mungkin kata dokter udah meninggal, kita nunggu keajaiban dari Allah lah. Karena posisi impusan masih jalan. Nah di situ kita sabar, kita sambil bingung sedih juga. Pada satu titik akhirnya itu kan si dokter memutuskan udah bener-bener nggak ada napasnya, udah wafat. Nah posisi bapak mertua saya ini meninggal pas mau pemakaman ya. Nah saya kan gini, ya Allah, kalau emang bapak mertua saya ini kena gangguan orang, tolong dikasih ciri dan tanda. Di situ dikasih tanda bang. Jadi bapak mertua saya tuh pas dari rumah mau disolatin ke masjid, posisi itu si jenazah itu kebalik. Jadi si tempat keranda itu seharusnya buat kaki, tapi kok buat kepala. Oke. Di situ doa saya berarti sama orang. Dan yang kedua, setelah bapak mertua saya itu meninggal, selama tahlilan itu banyak keanehan. Jadi posisi itu di situ kan banyak lingkungan pesantren di Labuan kan, orang-orang santri pada nahlilin segala macam. Di situ banyak si santri itu cuman ngomongnya ke adik ipar saya, nggak berani sama saya. Ya sering katanya bapak nongol, sering ada orang bergerombolan. Allahu alam itu. Cuman keterangan dari guru ngajinya adik ipar saya, di situ orang sepuh lah ya, yang kita kisi-kisi yang mohon ampura yang banyak bulunya, seorang abuya lah gitu kan. Nah jadi bapak mertua saya itu katanya sebenarnya masih hidup, cuman maksudnya gini ya, yang diambil tuh bukan nyawa tapi sukma. Jadi kenapa si impusan masih jalan? Karena yang nggak ada cuma sukma. Nah berhubung si dokter memutuskan itu, akhirnya si impusan dicabut, dinyatakan meninggal. Ya namanya kita orang awam kan, ya udahlah emang udah nggak ada napasnya kan. Mungkin kalau kita tindakannya ke si guru ngajinya adik ipar saya ini, mungkin stop dulu kali, jangan buru-buru ya. Berhubung itu kita gimana sih pikiran panik kan, akhirnya meninggal dengan ciri keranda berbalik. Seperti itu bang. Nah di situ akhirnya saya di situ kan masih ada ibu mertua satu ya. Bu kata saya, udah kamu ikut sama saya juga kata saya. Kan di sini nggak ada siapa-siapa. Enggak katanya. Kalau mama katanya ikut sama kamu di sini gimana ngurusin adik kamu. Nah di situ istri posisi belum mau pulang kan. Nah si istri jadi istilahnya kayak ibarat dimatangin itu kan, soalnya di situ sempat ada amanat. Saya kan nggak tahu posisi nggak lagi di rumah istri kan, nggak lagi di rumah mertua. Nanti bilangin sama si Sunantro katanya, setelah istrinya umur 25 tahun nanti jangan kaget di situ. Jadi si istri saya itu nanti nongol kelebihannya itu kayak semacam punya indera keenam,
bisa bantuin orang yang kena guna-guna apa? Setelah istri saya tuh umur 25 tahun. Nah, di situ amanat dari bapak mertua saya tuh, istri ya biarin dulu lah gitu kan, dimatengin gitu kan. Saya juga sambil berjalan saya sendiri berkelana itulah. Setelah saya kayak tirakat segala macam tuh kan. Saya datang lagi ke rumah si kakak saya ini. Akhirnya saya dapat petunjuk waktu itu tidur. Nah, pas bangun tidur sebelum bangun tidur Bang ya. Saya tuh mimpi istri saya tuh dibawa sama kereta kencana di suatu tempat penjarahan yang ada di Banten. Nah, pada akhirnya si istri saya juga mimpi yang sama. Mimpi dibawa sama sosok yang berjubah putih sama kereta kencana, dibawa sosok ke tempat penjarahan di Banten itu. Nah, setelah bangun mimpi, di samping bantal di sini ada kertas. Sira, sabar bae ya. Maksudnya kamu sabar aja dulu. Nah, setelah ada bukti kertas itu, karena kan di situ kan berdua doang nih. Berempat sama orang tua saya, berhubung udah nggak ada kan berdua. Saya belum punya anak Bang. Begitu bangun tidur ada kertas itu, mungkin kalau selain kita sama istri kan siapa ngerjain apa kan, situ kan nggak ada orang. Kok bangun tidur ada kertas? Dikasih petunjuk, saya tuh disuruh di daerah pantai. Jadi istri saya tuh suruh di rumah sambil wiridan, sholat, puasa. Cuman amanatnya itu kalau istri enggak boleh kena sinar matahari. Kalau saya disuruh datang ke di titik laut pantai. Nah, di situ saya diarahin dari petunjuk itu. Saya disuruh ngerendam di pantai selama 1 malam. Saya mikir dong, nanti saya kalau dimakan ikan hiu mati dong. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau hanyut mayat saya siapa yang nemuin dong? Berhubung saya itu amanat, ya saya jalanin lah amanat tersebut kan. Bahkan saya disuruh itu sekitar jam 9 kita habis doa-doa, ritual segala macam. Saya cuma dipakai kolor box ya, nggak pakai baju, cuma pakai kolor. Tepat jam 9 malam saya tuh ngerendam di pinggir pantai. Nah, di pinggir pantai tuh gini Bang. Jadi selama saya ngerendam itu ada sosok ibu, nggak saya sebutin lah, yang di tempat di pantai tersebut. Ngomongnya apa? Kamu nggak usah bimbang, nggak usah bingung, udah kamu nanti pulang aja dari sini. Ibu kasih kenang-kenangan. Jadi amanat itu yang beliau katakan itu, jadi saya nggak usah bingung, nggak usah sedih, nggak usah nyari kemana-mana. Kamu itu kejadiannya seperti saya, karena kamu tuh turunan saya ke 29. Saya penasaran dong. Nah, sebelum pulang ke rumah, saya dikasih kenang-kenangan mungkin ya, selendang Bang, ada sampai sekarang. Selendang hijau. Oh, ada, cuman nggak dibawa. Saya simpan. Si selendang itu kalau misalkan saya ada apa-apa tidur, tiba-tiba dia nyelimutin saya, dikirain istri tapi bukan gitu. Tapi saya nggak cerita ke situ lah. Nah, pada begitu saya tuh pulang, saya diamanat seperti itu kan. Alhamdulillah, kayak batin ini kayak dikasih arahan seperti itu. Jadi pas saya itu megang-megang itu kenang-kenangan kan, kenapa hati saya tuh suruh nyari bambu kuning. Suruh bambu kuning 4, emas 1 gram. Nah, batin saya ngikutin dong. Jadi si bambu kuning itu saya kubur di samping rumah 4 sudut. Si emas 1 gram ini saya tanam di bawah keramik. Itu amanatnya. Posisi waktu itu disuruh disiram sama air kelapa hijau, air kelapa muda. Nah, setelah itu alhamdulillah kelar. Ular nongol, kelabang nongol, cacing nongol,
setelah kita nanam bambu kuning sama emas itu pada nongol semua. Bahkan pas posisi saya lagi nonton TV lagi sore habis makan, langsung jatuh di atas kepala saya ular. Saya ngejumbul, kaget dong. Saya, ular dari mana? Atap rumah nggak bolong. Kalaupun emang merambat dari mana? Posisi malam, pintu nutup. Di situ akhirnya pada keluar semua. Kayak pertama itu ular di atas kepala, kayak malamnya kelabang, cacing, kadang kayak merah kayak darah, seperti itu. Kita bersihin, dan nyampe sekarang alhamdulillah Bang, setelah terakhir saya tuh ngerendam di pantai itu kan, dikasih amal seperti itu, alhamdulillah nyampe sekarang kalau ada apa-apa nih yang sekiranya bahaya, selalu datang Bang. Jadi kayak semacam ngelindungin lah, alhamdulillah. Sampai detik ini. Jadi kayak pendamping ya. Nah, bisa kayak pendamping gitu Bang. Tapi berwujud nyata gitu. Nyata ada. Cuma sayangnya nggak saya bawa, lupa selendang. Oke. Tapi nanti kalau misalkan ini udah nyampe, kirim video atau fotonya bisa. Siap, saya kirimin, siap. Nanti perjalanan saya kirimin semua. Kayak buhul, pocongan segala, saya kirimin semua. Cuma sayangnya nggak saya bawa doang itu selendang itu. Ini nggak habis merinding loh saya dengarnya Bang. Itu saya Bang, satu kampung itu, pokoknya terkenal saya itu. Sedesa itu saya terkenal, tahu. Kalau saya itu dihajar seperti itu. Bukan hanya keluarga, tetangga, enggak. Itu di kampung Labuan itu? Di kampung saya. Oh beda ya? Kalau yang kejadian yang kalau di Labuan itu cuma si bapak yang keranda kebalik. Itu kan udah beres. Yang ekstrim itu yang di kampung saya. Satu desa itu, bukan satu kampung, satu desa terkenal saya. Pada tahu semua. Dan setelah kejadian, di situ ada pas posisi bulan Maulid ya. Kalau di kampung kan bulan Maulid itu kan kayak puasa ya. Pas istri puasa itu datang Bang. Datang, alhamdulillah. Dengan wujud itu luar biasa. Oke lah, terserah. Mau nganggap saya halu, ngigo, terserah. Ini yang saya alamin. Jadi cantiknya Bang, luar biasa. Perempuan yang ada di dunia nggak bakal bisa nyangin cantiknya si ibu saya nih. Sampai detik ini alhamdulillah masih ngelindungin saya. Bahkan bukan saya doang, 7 turunan di keluarga saya, insya Allah dilindungin semua. Bahkan ada yang sempat mau jahat pun berbalik. Jadi sekarang itu ketahuan Bang, kalau misalkan ada yang hal-hal seperti itu, suara dak gitu, ya udah biarin. Kayak ada firasat istri ponakan sakit, istri sakit, cuman naruh air putih, ditutupin pakai selendang itu kan, diminumin sembuh. Jadi jarang berobat sekarang, cuman pakai itu doang. Alhamdulillah nyampe sekarang. Dan istri berarti udah sekarang umurnya sudah 34. Udah muncul tuh yang katanya 25 tahun bakal ada kelebihan itu tadi. Rame sekarang. Rame. Banyak tamunya. Oke lah, kita nggak cerita ke situ lah. Nggak mau lah. Ini mah ini aja. Alhamdulillah. Takut komersil nanti ya. Nah, seperti itu. Alhamdulillah. Jadi setelah itu, jadi sampai sekarang pun kayak seperti yang dikatakan Bang Ale itu, kayak semacam pelindung. Alhamdulillah. Kayak gitu Bang. Yang detik ini alhamdulillah. Keren banget ya. Itu nyata Bang, satu kampung, satu desa terkenal saya tuh. Ngalamin musibah itu saya itu terkenal benar. Pada tahu. Bukan hanya sekedar cerita cuma tetangga saudara, enggak. Satu desa kenal semua. Tahu semua. Rame. Jadi pas waktu kejadian itu pada semua kumpul ya. Karena namanya di kampung, apa sih yang enggak rame? Dikit-dikit rame kalau di kampung. Apalagi yang suka ngeronda kan. Ada apa-apa kan rame Bang. Terkenal saya tuh. Jadi seperti itu Bang. Tapi kiriman-kiriman itu dia enggak, maksudnya biasanya kan ada yang nyata gitu kan, dalam bentuk bola api, pung gitu, nyerang, masuk ke rumah atau ke badan gitu. Nah ini berarti dia jadi pinter. Jadi dia tuh ngirim benda. Kalau bahasa awam ngirim benda, gimana caranya supaya nggak kelacak? Pocongan di dalam keramik, telur suang di perut. Ya. Kalau masalah yang dibilang Bang Ale banaspati bola api,
Itu teman sekolahnya istri saya tuh. Pas di situ kita ngebantuin, ya bukan ngobatin ya. Kalau ngobatin bahasanya sombong lah. Kita ngebantuin dari kamar nyampe ke halaman keluar, bola api ngegelundung. Nyampe luar rumah itu nggak ada bola api tuh. Itu teman sekolah istri saya pernah di daerah Carita. Mungkin orang Banten tuh Pantai Carita tahu, di situ kampungnya. Pantai Carita. Di situ yang dekat Anyar itu, Bang. Iya, saya pernah sekali di situ. Di kampungnya. Itu kejadian nyata. Itu rame yang nonton itu. Sampai rumah itu pun dikosongin. Sempat itu ngalamin seperti itu. Tapi ini kalau rumah yang ditinggalin Bang ini juga cuma masih yang tinggalin? Masih sampai sekarang. Masih saya tinggalin. Oh, sama Bang Sunan? Masih saya. Soalnya prinsip begini, Bang, kalau saya misalkan udah saya habis-habisan, udah kasarnya nyawa udah nggak ada, berarti saya nyerah dong. Iya. Ngapain udah kepalang tanggung, makan korban banyak. Cuman sekarang hayu. Kalau ada yang aneh-aneh saya persilakan masuk. Nangtang sih enggak, cuma hayu. Nyampe di mana? Maaf bukannya sombong ya. Jadi ada kelebihan ya karena gara-gara rasa penasaran mencari tahu tempat-tempat yang segala macam itu, jadi akhirnya bisa ya mendalamin lah. Ya mendalami gitu ya. Gitu. Wah, luar biasa ya, Bang. Terkenal saya, Bang. Satu desa, satu kampung tahu semua. Ini sih korbannya udah berarti korban 3 ya, Bang. Ibu mertua nggak kena berarti? Enggak. Ya? Kedua bapak ibu saya, bapak mertua, anak saya 1 di kandungan. Oh, anak? Tadi nggak diceritain ya anaknya? Enggak. Cuma posisi istri lagi hamil waktu itu. Sempat kena. Cuman posisi keguguran, Bang. Oh. Itu aja. Pokoknya parah bener. Ya, ngalamin hal yang kayak gitu, apalagi kehilangan kedua orang tua, istilahnya yang enggak meninggalnya dijahatin orang lah kayak gitu, Bang ya. Apalagi kenanya tuh enggak dalam jangka waktu yang lama, ini berdekatan gitu. Gimana enggak hancur perasaan gitu ya. Ulah kalang kabut. Udah pikiran kacau, stres, kalang kabut lah. Makanya saya kayak tadi saya awal itu kan tahu tempat itu ya kayak itu. Bukan berarti saya tuju nyari-nyari, enggak. Cuman dikasih arahan, kesini nih ada orang yang bisa, saya datengin. Tahu tempat ini, kesini tahu tempat ini. Dari pengalaman itu, awal mulanya perjalanannya. Oke, tapi jarak dari bapak mertua dari bapak kandungnya ke bapak mertua itu lama? Kurang lebih 1 tahun lah. 1 tahun. Kurang lebih cukup lama ya. Kurang lebih 1 yang tahun. Berdekatan banget ini ibu sama bapak ya. Itu 3 bulan. 3 bulan doang. Nyambung. Parah. Kehilangan kedua orang tua sekaligus, dan saya kehilangan baru ayah aja udah sedih banget, apalagi kehilangan kedua orang tua. Seperti itu, Bang. Oke, luar biasa nih ceritanya, Bang. Asli baru ini saya dengerin cerita itu. Dari awal sampai selesai itu merinding nggak habis-habis nih, Bang. Saya kayak masuk gitu loh ke dalam ceritanya ini. Oke, Bang Sunan, Siap. Ada yang mau disampaikan atau ada yang mau ditambahkan lagi nggak nih kira-kira? Kalau emang nggak ada, mungkin ada yang mau disampaikan pesan-pesan ke penonton. Mungkin pesan-pesan ke penonton itu ya lebih hati-hatilah. Lebih baik kita ngadepin orang berantem sekalian. Kalah menang nggak kita pikirin kan. Betul. Coba kalau ngelawan angin kayak gini kan, kalau orang awam kan bahaya. Cuman kuncinya sama hal yang kayak gitu jangan takut aja. Kalau kita takut dia yang kuat. Iya, dan yang pastinya perbanyak ibadah ya. Nomor 1 itu yang utama. Banyak ibadah, jangan lupa zikir. Seperti itu, Bang. Oke, Bang Sunantro, terima kasih buat waktunya. Oke, JPacker, itulah tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita, Bang Sunantro. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker, subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin bercerita langsung di studio Jejak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683 atau
di 0852 1234 5683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Sunan, terima kasih. Siap, buat sama-sama. waktunya. Tapi Bang Sunan ini security ya? Iya, kerjaan sekarang. Nah, di situ banyak gangguan. Waduh, banyak. Mungkin bisa kita ambil lagi ya, kali kalau penonton suka ya kita Oke, siap. ceritain ya. Siap. Boleh. Kalau emang itu diminta. Oke, Siap. siap. Nah, teman-teman ya, kalau yang minta buat Bang Sunan cerita lagi, kita hadirkan. Nah, Siap. ini pasti seru. Security kerja shift malam itu memang selalu penuh dengan hal-hal yang berbau mistis. Seperti itulah. Oke. Banyak. Oke ya, kita silahkan komen buat teman-teman ya. Sampai jumpa.